Malam hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Buya Rozi Hasyim. Penyebutan ini adalah bentuk dukungan, jadi saya sebutin nama ya. Yang telah ikut berpartisipasi atas kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, khususnya di dunia supranatural, berkaitan dengan kitab Syamsul Ma'arif. Sekali lagi saya tegaskan ini sebagai bentuk apresiasi dukungan kepada Buya Rozi Hasyim ya. Namun ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada Buya Rozi Hasyim tidak menghentikan saya untuk menyampaikan sudut pandang yang berbeda. Tapi itu lagi ya, saya tegaskan ini bukan dalam konteks mengkritik, karena Rozi Hasyim juga sama-sama mengkritik, cuma saya punya kritikan yang berbeda dengan Buya Rozi Hasyim. Berkaitan dengan kitab Syamsul Ma'arif, bahwa kata beliau tidak berbahaya kalau di tangan yang tepat. Saya kira ucapan Buya Rozi Hasyim ya memang seperti itu, betul. Kitab Syamsul Ma'arif tidak berbahaya kalau maksudnya adalah teori di dalam kitab Syamsul Ma'arif, sama sekali nggak ada yang berbahaya. Saya tegaskan. Maka saya tidak berani mengharamkan kitab Syamsul Ma'arif. Tidak berani. Saya menyebutnya kitab ada mengajarkan sihir ya. Tidak berani saya menyebutkan sampai haram. Apalagi kalau sampai pembahasannya berbahaya tidak Syamsul Ma'arif. Saya pastikan tidak berbahaya. Dengan dua hal. Kenapa? Saya katakan kitab Syamsul Ma'arif tidak berbahaya. Saya ulangi sekali lagi, di bagian muqaddimah itu diterangkan apa yang disampaikan lah ya, karena jujur saya meragukan ini apakah karya Syekh Ahmad Ali Al-Buni atau bukan. Di awal ditegaskan jika di tangan orang yang salah maka semoga kitab Syamsul Ma'arif ini tidak manjur, bahasa sederhananya. Jika di tangan orang yang tepat, jelas sekali praktek-praktek yang merugikan orang maka tidak akan dilakukan. Misalnya saja para salikin, apalagi sampai arifin, tidak mungkin misalnya mempraktekkan membuat orang jadi bengong seperti yang sudah kita bahas. Atau misalnya berkaitan dengan pengetesan ke kambing nggak mempan itu ya disembelih. Ya tidak mungkin lah levelnya arifin, bahkan salikin pun nggak mungkin gitu mempraktekkan hal seperti itu. Maka jelas sekali Syamsul Ma'arif tidak berbahaya. Jadi yang berbahaya siapa? Yang berbahaya adalah orang yang ngedobol ngehalu bin tukang bohong, tapi di atas namakan ajarannya Syamsul Ma'arif atau Syekh Ahmad Al-Buni. Nah inilah yang berbahaya. Maka zatnya kitab Syamsul Ma'arif itu sebenarnya tidak berbahaya. Apa yang berbahaya di Syamsul Ma'arif? Oh misalnya praktek yang kemarin kita bahas di halaman 414. Siapa orang yang ngamalin itu? Orang yang jahat, maka sudah didoain di bagian awal. Semoga tidak manfaat. Semoga tidak ada khasiatnya. Jadi yang berbahaya bukan Syamsul Ma'arifnya. Orang kayak Samsudin yang bahkan nggak bisa baca Quran, nggak ngerti Quran, menyandarkan ilmunya kepada Syamsul Ma'arif. Orang seperti Ujang Bustami, kontennya dobol, pemahamannya halwisme, disandarkan kepada Syamsul Ma'arif. Maka ndak bisa Syamsul Ma'arif dikatakan bahaya. Ini ada orang yang banyak baper-baper amat. Saya sebut mengajarkan sihir aja. Bro, saya tidak sebut haram. Dalang ngeluarin ibrong-ibrong ulama syafi'inya, dikira kita nggak baca ibrong-ibrong itu. Ini beribu maaf, bukan soal penyombong. Antum-antum ini ya, yang terlalu baper yang kemarin. Disebut kitab sihir itu pada baper, dikira kitanya orang Wahabi apa. Ya. Jadi gitu ya tanggapan saya yang berbeda dengan Buya Rozi Hasyim, tapi satu sama tujuan bahwa ya halwisme perdukunan harus dilawan gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Syamsul Ma'arif tidak berbahaya. Di tangan siapapun tidak berbahaya Syamsul Ma'arif. Apa yang bahaya? Kenapa yang bahaya itu bukan Syamsul Ma'arif? Orang yang ngaku-ngaku seperti Ujang Bustami lah, bawa-bawa sanad sampai ke Ahmad Ali Al-Buni, itulah orang yang berbahaya. Kontennya, acaranya dobol Ujang Bustami, rekayasa, entah apa lagi, punya pemahaman halu apa lagi, disandarkan kepada Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Itu gak nyambung. Bahwa
Ujang Bustami memiliki catatan sampai ke Ahmad Ali Al-Buni itu betul, karena saya juga memiliki. Karena saya dengan Ujang itu punya satu orang yang mengijazahkan. Jadi berbahaya tidak Syamsul Ma'arif? Tidak, kawan-kawan. Apa yang bahaya di Syamsul Ma'arif? Nah, disinilah letak berlebihannya saudara Faizar. Memang kemarin memang sengaja saya buat sengaja. Banyak orang yang biar kelojotan memang. Nih saya ngomong tegas dengan nada tinggi. Itu cara saya memancing orang. Seberapa besar sih orang yang petang-tang mengklaim faham Syamsul Ma'arif, menguasai Syamsul Ma'arif? Nyatanya nihil. Ayo kita bedah Syamsul Ma'arif. Nyatanya nihil. Berapa ribu santri di Banten yang memiliki kitab Syamsul Ma'arif? Belum sampai detik ini belum ada yang nongol. Kalau Faizar memang berlebihan terhadap kitab Syamsul Ma'arif. Jangankan Syamsul Ma'arif, kalau konteksnya saudara Faizar ke Hasyiah As-Sawi, berlebihan saudara Faizar. Masalah kaligrafi Faizar berlebihan. Masalah azimat Faizar berlebihan. Nggak tahu madhabnya apa saudara Faizar. Masalah azimat berlebihannya minta ampun. Tempat jin lah, syirik lah. Apa yang tempat jin? Di sisi lain Faizar meyakini bahwa ayat Al-Quran apabila dibacakan membuat jin kepanasan. Di sisi lain Faizar percaya gitu. Ada kaligrafi tempatnya jin, padahal tertulis ayat Al-Quran. Pemahaman ini dulu tidak. Kalau ketika Al-Quran dibacakan membuat jin kepanasan, mestinya konsisten kepercayaan ini. Ditulis pun sama-sama tidak disukai jin. Mestinya begitu. Kalau Faizar konsisten. Orang kalau tidak punya madhab tuh begitu. Tidak teratur cara berpikirnya. Karena mereka liar. Langsung ke Quran hadis tapi ujung-ujungnya versi mereka. Itulah kelompok-kelompok orang yang tak bermadhab. Berpikirnya liar. Maka coba kalau kita perhatikan orang-orang yang non-madhab itu tidak mempelajari ilmu mantik. Tidak mempelajari ilmu berpikir. Maka melakukan kias, cacat kiasnya. Melakukan analisa, penelitian, cacat. Karena mereka tidak mempunyai landasan berpikirnya itu sendiri. Kacau saudara Faizar. Maka saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ar-Razi Hasim yang malah gagal faham itu muhibbinnya Ar-Razi Hasim. Namanya Zondi Jonggol. Wah, kelojotan lah, masih ngeyelan. Saya dalam hati ketawa itu ngeliat muhibbinnya Ar-Razi sama Zondi Jonggol yang komentari tulisan saya. Faizar masih gede, masih bawa-bawa guru. Bener juga nih Akil Ahmad Al-Badawi. Iya, udah gede tapi masih bawa-bawa guru. Nah itu. Gitu kawan-kawan ya. Dan sayang sekali saya masih menyayangkan beberapa hal ya kepada Buya Ar-Razi juga yang katanya ya, kalau punya ilmu ini ya kesurupan ya katanya khodam dan jin. Semoga nanti ke depan Buya Ar-Razi semakin banyak wawasan lah. Artinya tidak hanya tekstualis terhadap literal ibro-ibro para ulama kan. Semoga ya Ar-Razi tersadarkan ya dari jerat si abati wali setan ini ya. Jadi begitu kawan-kawan ya, saya kira ini ngebahas Syamsul Ma'arif ini mestinya sudah selesai buat para santri-santri pembela Syamsul Ma'arif. Ya, jangan berlebihan. Oh kemarin Maisa kamu yang berlebihan nantang-nantang. Itu style saya memancing para pakar Syamsul Ma'arif. Dan nyatanya nihil sampai detik ini tidak ada orang yang kepancing saya. Saya pun sudah pakai begini-beginiin kitabnya ya. Saya pikir adalah jagoan santri dari ormas mana gitu loh yang terpancing. Nyatanya nongol lagi Mujani ikut komentar. Dia saya yakin tidak baca. Komentarin Al-Aufaq lah. Ujung-ujungnya yang ngomentarin Al-Aufaq kayak si Fuad Pleret, orang yang nggak baca. Loh apa pula ini? Orang ngebelain Al-Aufaq Ghazali, orangnya nggak baca. Yo ini piye? Katanya ilmunya tabakhur Fuad Pleret. Ada satu spesies juga yang sejenis dengan Fuad Pleret, itu si Mujani. Ya kebetulan kalau Mujani ada satu guru yang sama kami dengan Mujani ya. Dengan ya. Ini kacau. Ya, ini sama kacaunya ketika si Marcel berbicara tentang dalil-dalil. Padahal dia seorang pesulap, sama kacaunya. Pesulap mengeluarkan dalil
Man za'ama annahu ra'al jinna, lalu dikatakan dipertanyakan syahadatnya, dipastikan keluar dari Islam. Ya kacau. Marcel sebagai seorang pesulap berbicara agama kacau. Fuad Pleret nggak baca Al-Awfaq ngambil kesimpulan kacau. Muzani yang bahkan nggak baca kitab Al-Awfaq lalu ikut komentar kacau balau. Orang nggak memahami. Begitupun Faizar mengkritiklah kitab Al-Awfaq Ghazali, kacau juga, berlebihan juga gitu loh. Bagaimana tidak kacau? Kalau man aksaro dibaca min aksari, kalau nasia dibaca nasabah. Ini saya ulang-ulang ya untuk mempertegas karena tidak semua orang nonton video saya secara utuh. Kacau. Yang mengkritik kacau berlebihan, yang membela kacau balau, nggak tahu alur. Kalau kita sih apa ya? Ya objektif. Artinya mau dari Al-Awfaq, mau dari Syamsul Ma'arif yang tidak mengandung pelanggaran ya sah-sah saja. Ada orang misalnya mau mendawamkan ya mu'id dari kitab Al-Awfaq, ya monggo. Ada orang misalnya kehilangan nih, kehilangan benda, dicuri orang atau apa, lalu kita zikir kepada Allah la ilaha illallah, ataupun ya mu'id ya mu'id ya mu'id, ataupun la ilaha illallahul mu'id la ilaha illallah, ya sah-sah saja boleh. Sumbernya dari mana? Dari Al-Awfaq, monggo, nggak masalah kalau seperti itu doang mah. Kita misalnya mengkutip ucapan Imam Ghazali, man aksaro min dzikrihi, barang siapa yang memperbanyak membaca Asmaul Husna ya mu'id, istarja'a kullama nasiyahu. Kita suka lupa hafalan. Kemudian kita baca ya mu'id ya mu'id, artinya zikir kepada Allah, yang artinya wahai zat yang maha mengembalikan. Lupa apa misalnya, kemudian kita pendekatannya membaca ya mu'id, ya nggak masalah. Sumbernya dari Al-Awfaq Ghazali, ya nggak masalah. Saya menyebutkan berkali-kali bahwa di bagian ini masuk kategori sihir. Apa saya sebut itu haram? Lawang cuma teori kok. Yang saya heran itu masih orang selevel Ar-Razi Hasim misalnya, ya masih berbicara Janjinjun. Saya masih bingung. Orang kesurupan masih dinisbatkan Janjinjun, ya bislah. Pada intinya gimana, Al-Awfaq itu sesat enggak kalau digunakan sebaik mungkin? Sesat tidak ya? Ya kalau cuma teori nggak diaplikasikan, sesatnya di mana? Cuma lagi ngejelasin teori. Kemudian andailah dipraktekkan bikin azimat dari Al-Awfaq Ghazali, ya nggak sampai sesat kok. Sesatnya di mana? Wong sebatas isnad doang kok. Yang mensesatkan, mensirik-sirikan kan perukia Wahabi malah. Ada, coba video saya cari yang menyesatkan Al-Awfaq Ghazali. Nggak ada. Kritikan saya kepada kitab Al-Awfaq Ghazali itu penisbatan kepada Imam Ghazali, dan di bagian ini dan di bagian ini termasuk kategori sihir. Itu saja. Ya kalau hukum pokoknya ya kan nggak boleh. Tapi kalau penisbatannya sesat ya Anda juga. Tidak semua perkara haram itu jadi sesat, tidak. Kalau maksudnya sesat akidah, tidak. Nggak ada statement saya misalnya Syamsul Ma'arif itu kitab haram, mempelajari haram. Nggak ada statement saya seperti itu. Saya memang kemarin sengaja mancing pendekar-pendekar Syamsul Ma'arif. Itu persoalan setel dengan narasi yang berapi-api saya. Itu cara memastikan mana nih jago Syamsul Ma'arif gitu. Dan untung nggak ada yang kepancing. Yang kepancing malah muhibbinnya Ar-Razi Hasim. Masa masih ngeyel juga Ahmad Ali Al-Buni itu seorang wali Allah, manyenyo lah, kita ketawa. Apa hubungannya sama statement saya? Katanya sihir bukan sesat, Bang. Tidak semua bahasa tuh, tolong sih saya ngomong bahasa Indonesia yang gampang loh. Tidak semua sihir itu kategori haram, apalagi sesat. Ya, jelasin di situ ya. Tidak, sulap itu kategorinya sihir. Apakah haram? Apakah sesat? Ya nanti dulu. Dilirik dulu. Mempelajarinya untuk apa? Aplikasinya untuk apa? Baru hukum itu bisa dijatuhkan. Lah misalnya orang mempelajari sulap, ya tujuannya untuk apa? Ya begitupun dengan Al-Awfaq Ghazali di bagian yang terindikasi kategori sihir. Ya untuk apa dulu?
Kita kasih sederhana contoh. Misal di dalam Syamsul Ma'arif ya, yang ada salah satu ritual membuat orang berhalusinasi lah, berhoyali ataupun jadi bengong ya, atau sor-asokheken itulah. Orang mempelajari doang misalnya, pengen tahu teori, ya kan nggak masalah, kecuali diaplikasikan. Ya baru. Dan jatuhnya haramnya itu karena perbuatannya itu. Yang dimaksud sesat itu apa? Belajar kitab tanpa didampingi guru yang menguasai kitab tersebut ya Kang? Enggak. Sesat itu kalau maksudnya adalah tidak sesuai jalur, maka bisa penisbatan itu ya. Kalau maksudnya sesat itu adalah keluar akidah, nggak ada hubungannya sama ada guru dan tidak ada guru. Adanya guru, tidak adanya guru, itu yang jelas ya. Kalau berkaitannya akidah, yang ngaji akidah misalnya tanpa guru, ya kemungkinan sesatnya besar. Lah kalau misalnya Syamsul Ma'arif, Al-Ghazali mau ada guru, mau nggak ada guru, saya kira kalau sampai menyebutnya sesat ya berlebihan gitu. Karena yang ada gurunya ya bisa jadi sesat kalau ajarannya banyak bumbunya. Misalnya begini, ketika sebuah teori di dalam Syamsul Ma'arif Al-Ghazali lalu dikasih kebanyakan bumbu dari si guru yang menyebabkan kesesatan, nah baru bisa disebut sesat. Jadi nggak ada jaminan berkaitan ilmu-ilmu seperti itu ada guru, nggak ada guru. Tapi kalau memahami ketauhidan tanpa guru, ya saya kira 99% kayaknya mendekati sesat itu. Karena nggak bisa memahami tentang Allah, tauhid ya tanpa guru. Munculnya wa kana arsyuhu 'alal ma diartikan Allah membangun singgasana di atas aras. Itu kan dimunculkan oleh saudara Faizar dan orang-orang yang satu spesies. Satu spesies itu artinya orang-orang yang sok kembali kepada Quran hadis tapi justru membuat keliaran. Padahal kalau mau tafwid ya jangan diartikan arsyuhu itu. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di aras. Apa istiwa 'alal arsy? Ya wallahu a'lam bishawab. Tafwid kan mestinya begitu. Kemudian tidak ada gurunya. Oh, Allah bersemayam di aras. Itu kan hasil pikirannya kelompok-kelompok mujassimah yang mengklaim merekanya tafwid. Padahal kelompok mujassimah mengklaim tafwid, ngakunya tafwid. Namanya guru besar peruqyah di Indonesia ini siapa ya Bang? Dan kitab pegangannya itu apa ya Kang? Ya beda-beda lah. Guru besar di peruqyah di Indonesia yang saya tahu ya Imron Rosyidi atau Rosyadi ya. Al-Katibi itu. Pendiri KBRA. Ada JRA juga. Ada siapa namanya yang orang Wahabi itu siapa? Sa'ad Abduh itu gimana namanya? Ada si Ali Misri juga. Namanya temennya Yai juga ternyata si Ali Misri ini. Ya, mengerikan juga. Kasihkan masukan Kang, cara mengakali pikiran nakal ketika memikirkan zat Allah biar tidak berlarut. Wih, keren pertanyaan Kang Heri Marzuki ini. Yang pertama jawaban untuk Kang Heri Marzuki, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kenapa seperti itu? Allah tahu otak manusia, di mana kesadaran kita secara penelitian hanya menggunakan 12% pikiran kita. Allah tahu kita nggak bakalan nyampe kepada zat Allah. Oleh karenanya kata Allah jangan pikirkan. Di sisi lain Allah nyuruh iman. Tapi di sisi lain ketika masuk wilayah tertentu yaitu tentang zat Allah jangan pikirkan. Maka keluarlah konsep 50 akidah. Ini kekuatan jangkauan pikiran manusia untuk memahami Allah. Jadi kalau misalnya terlintas di pikiran oh, sebenarnya Tuhan itu ada tidak? Terjawablah dengan wujud. Wujud kalau Allah ada itu adanya itu gimana ya? Dimunculkan apa muncul sendiri? Apa kayak pohon? Apakah apa? Dijawab kidam. Allah adanya tanpa permulaan dan seterusnya. Konsep 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal adalah batas jangkauan kekuatan manusia. Ketika terlintas namanya ghoror ya di hati. Aduh ini gini. Semua itu ada jawabannya di akidah 20 itu. Ketika terlintas di benak, di pikiran, di hati, dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal
kullu contoh kecilnya, istawa kama akhbar la kama yahturu fi qalbil bashar. Allah beristiwa kama akhbar, sebagaimana yang diceritakan Allah. La kama yahturu fi qalbil bashar, bukan seperti yang terlintas di pikirannya manusia. Intinya ya ditepis. Sederhananya gitu ya. Otak kita tidak akan bisa melogikakan zat Allah secara utuh. Secara kamalnya Allah itu otak kita nggak bakal nyampe. Nah gimana mau nyampe? Kita cuma menggunakan 12% kesadaran. Siap, Adenisa. Bagaimana Kang, maksud dari orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam orang yang masuk surga tanpa hisab? Ya nggak bagaimana-mana, itu kan sudah udah maksud. Ini hadis ini larangan. Pertama kan tegas Nabi melarang gitu. Justru yang lucu itu pemahamannya Faizar dan peruqyah Wahabi lainnya, bahwa yang nggak masalah lah kehilangan kesempatan. Dikira nggak masalah sembarangan. Itu kan menyepelekan perkara penting. Yang jelas itu waktu larangan pertama ruqyah ya. Mas Afif, pencinta al-awfaq, aku suka ilmu al-awfaq tapi sulit untuk berbuat kebaikan, makanya sering gak dikabulkan Allah. Tapi kalau guruku bisa terkabulkan kalau membuatkan wifi kepadaku. Aneh ya. Terkabulkan apa? Terkabulkan wow. Solusi biar wifi terkabulkan selain cara saya ngajak masyarakat, walaupun tidak anti wifi, Mas Afif Copler, saya tetap mengajak masyarakat untuk menjauhi azimat. Sebagaimana saya mengajak masyarakat menjauhi peruqyah halu. Untuk menggunakan azimat, ruqyah itu butuh teori panjang. Saya paham kadar masyarakat itu masih halu. Jadi walaupun saya tidak anti azimat, tetap saya mengajak masyarakat untuk menjauhi azimat. Bukan dalam konteks melarang atau mengharamkan. Itu kemarin kan kita sudah suguhkan hujah ya. Jadi jangan disederhanakan loh bahasa tabarruk. Itu bagi orang awam pikirannya nggak kayak kita gitu. Maka karena ini perkara yang pelik, sudahlah nggak usah pakai azimat-azimatan. Itu dalam konteks ikhtiyat. Iya alam ghaib. Itu hadisnya innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Bagaimana Kang tentang masalah itu? Iya, itu waktu larangan pertama. Pertama, sering saya katakan ruqyah itu datang dari Nabi, itu ocehannya peruqyah Wahabi. Ruqyah itu munculnya dari masa jahiliyah. Itu yang ditetapkan di hadis kunna narki fil jahiliyah. Artinya ruqyah itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Ya. Maksud daripada ruqyah halu itu bagaimana Kang? Ya nggak tahu ya, wong sayanya nggak ngomong ruqyah halu. Ya Allah, alam gaib ini sudah ngikuti saya lama. Maksud dari ruqyah halu, ya nggak tahu. Emang yang ngomong ruqyah halu siapa? Ruqyah nggak ada yang halu, doa nggak ada yang halu. Yang halu itu peruqyah halu. Jadi kata halu itu adalah naat. Jadi peruqyah man'ut, naatnya halu. Wong kang ahli ruqyah kang halu. Yang saya bahas adalah peruqyah halu. Karena saya tahu ada peruqyah yang gak halu. Yang ulama-ulama kita itu peruqyah gak halu. Sebatas didatangin, ngedoain air, itu termasuk ruqyah. Itu ruqyah. Jadi ruqyahnya gak ada yang halu. Ruqyahnya Faizar halu enggak? Enggak halu karena yang dibaca Al-Quran. Ruqyahnya Kiai Imron halu tidak? Tidak halu. Saya sebut Faizar halu, saya sebut Kiai Imron halu. Kok saya berat amat nyeluk Kiai Imron, manggil Kiai Imron dengan sebutan Kiai. Saya sebut Pak Imron lah. Intinya pendidik Abera. Saya sebut Pak Imron halu. Saya sebut Faizar halu. Itu ketika ngoceh di beberapa hal. Bukan ruqyahnya yang halu, kan. Jadi yang halu itu pemahamannya. Misalnya gini ya. Kata peruqyah, ini kena jin kiriman. Nah, itunya yang halu.
Lalu katanya jinnya kepanasan. Nah, itunya yang halu.